Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salira Smiati, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Saya merupakan peserta PLP tahun 2020 yang akan mengajar di SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Nah, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai masa prasejarah. Nah, perlu kalian ketahui, masa prasejarah itu dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama zaman batu dan yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman batu adalah zaman yang menunjukkan bahwa manusia sudah berpikir untuk meringankan pekerjaannya. Karena pada zaman itu manusia membuat segala sesuatu dengan batu. Hal tersebutlah yang membuat zaman ini disebut zaman batu. Nah, manusia pada zaman ini menggunakan batu sebagai alat untuk bertahan hidup. Mereka masih bergantung pada alam. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu ada zaman Paleolitikum atau batu tua, ada zaman Mesolitikum atau disebut batu tengah, ada juga zaman Megalitikum atau disebut batu basa tengah. Yang terakhir ada Neolitikum yang disebut batu muda. Nah, yang pertama yaitu zaman Paleolitikum atau yang biasa disebut dengan batu tua. Nah, zaman ini disebut juga zaman batu tua. Zaman ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, manusia pada zaman ini hidup berpindah-pindah atau biasa disebut dengan nomaden. Nah, yang kedua, makanan diambil secara langsung dari alam atau biasa disebut dengan food dietary. Yang ketiga yaitu alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Adapun ciri-ciri yang keempat yaitu hasil utama pada zaman ini diantara lain kapak perimbas dan alat. Nah, zaman yang kedua dari zaman batu ini yaitu zaman Mesolitikum atau biasa disebut dengan zaman batu tengah. Nah, zaman Mesolitikum disebut juga dengan batu tengah dan memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, manusia pada zaman ini masih hidup berpindah-pindah, itu masih seperti kayak yang tadi ya, secara berkelompok. Yang kedua, makanan diambil secara langsung dari alam atau biasa disebut dengan food dietary. Yang ketiga, umumnya mereka tinggal di tepi pantai dan tepi sungai. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya gua-gua karang atau seperti sampah-sampah dapur. Nah, yang keempat, diperkirakan sudah ada unsur kesenian dan religi. Dapat dibuktikan dari temuan gambar telapak tangan di dinding gua. Yang kelima, penelitian para ahli membenarkan bahwa setiap lukisan atau ukiran zaman dulu selalu berhubungan dengan soal kepercayaan atau yang bersifat religius. Nah, yang keenam, alat-alat yang digunakan pada zaman ini seperti kapak genggam, bilah, serpi, dan alat-alat tulang yang sudah diasah sebagainya. Peninggalan alat tersebut selain terdapat di Sumatera juga terdapat di Flores, Sulawesi, dan di Jawa. Nah, zaman yang ketiga dari zaman batu ini yaitu zaman Megalitikum atau biasa disebut dengan zaman batu besar. Nah, zaman Megalitikum disebut juga dengan zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal pemahaman pemujaan terhadap nenek moyang. Tingkat kebudayaan pada zaman ini sudah cukup tinggi. Terbukti dari adanya bangunan yang terbuat dari batu besar sebagai tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Nah, jenis-jenis bangunan Megalitikum antara lain menhir, dolmen, punden berundak, kubur peti, sarkofagus, dan patung. Nah, menhir adalah tonggak batu tegak yang biasanya belum dibentuk. Ada menhir tunggal dan ada menhir jamak. Nah, ada juga jenis menhir yang berbentuk patung yang menyerupai manusia. Bangunan menhir banyak ditemukan di Indonesia seperti di daerah Pasemah atau di Sumatera Selatan. Nah, dan juga ada di Bada. Bada itu berada di Sulawesi Tengah. Nah, yang kedua ada dolmen. Dolmen merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa buah batu tegak yang ditutup dengan batu monolit. Nah, dolmen ini memiliki fungsi sebagai kuburan, tempat sesaji, pemanggil roh, dan tempat duduk para kepala suku. Nah, yang ketiga ada punden berundak. Nah, punden berundak adalah salah satu atau lebih kuburan yang diletakkan di atas sebuah bangunan berundak. Punden berundak dapat ditemukan di dekat Gunung Argopuro, Jawa Timur ya. Nah, ukuran punden berundak ada yang kecil, ada juga yang besar. Umumnya jumlah
jumlah undakan berangka ini ganjil ya. Di sini tergantung anggapan bahwa roh nenek moyang bersemayam di tempat yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu atau yang keempat ya, kubur peti. Nah, kubur peti adalah bangunan yang terdiri dari beberapa lempengan batu yang terbentuk seperti kotak dan di dalamnya diletakkan mayat. Yang kelima ada sarkofagus. Nah, sarkofagus adalah bangunan zaman megalitikum yang berbentuk kubur batu. Maksudnya sarkofagus dibuat dengan batu monolit yang ditutup dengan batu monolit juga. Nah, biasanya dinding muka sarkofagus dihias dengan ukiran-ukiran bintang gitu. Nah, yang keenam ada patung pada zaman megalitikum. Nah, patung pada zaman megalitikum ini masing-masing sangat sederhana. Pada umumnya melukiskan hewan atau binatang yang kuat dan manusia yang dianggap sejati. Nah, zaman yang keempat yaitu zaman Neolitikum atau yang biasa disebut zaman batu muda. Nah, ini zaman yang terakhir di zaman batu ya. Zaman Neolitikum disebut juga dengan batu muda. Ciri-cirinya itu yang pertama, manusia sudah hidup menetap, jadi tidak berpindah-pindah lagi ya. Yang kedua, mereka sudah dapat menghasilkan makanan sendiri atau biasa disebut dengan food producing ya. Jadi tidak hanya mengambil dari alam gitu, jadi sudah bisa meracik sendiri. Nah, yang ketiga, pola hidup bermasyarakat secara sederhana di kampung-kampung dan di gua-gua sudah mulai dikenal kultus nenek moyang dengan adanya benda-benda megalitikum yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, zaman batu tua ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada zaman Paleolitikum atau biasa disebut dengan zaman batu tua. Yang kedua ada zaman Mesolitikum yang biasa disebut zaman batu tengah. Yang ketiga ada zaman Megalitikum yang biasa disebut dengan zaman batu besar. Nah, yang terakhir ada zaman Neolitikum atau biasa disebut dengan zaman batu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan.